kawan-kawan semua, teman-teman hadir semua? Tidak. Ya. Oke, mungkin ada suatu halangan atau pengajian menggunakan supaya bisa datang besok. Baik. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, memulai proses pembelajaran kita. Jadi alangkah baiknya kita menyerahkan doa dan replika ke dalam tangan Tuhan. Tanpa mengurangi rasa hormat adik-adik, salah satu pimpinan kita pada bisa. Ya. Baik, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, dalam berkat kami yang bertapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang telah melimpahkan kepada kami semua. Di mana pada saat ini Bapa, Engkau telah menolong kami dari rumah penjara dunia sampai ini. Kami tahu itu Tuhan bukan karena kekuatan kami melainkan kuasa kami. Ya Tuhan, sebenarnya Tuhan kami akan mengaku karena mengenai proses belajar kami Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Tuhan. Kami tidak mendoakan guru dan teman-teman kami Tuhan yang berada di sini Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, lindungilah mereka Tuhan, jauhkanlah mereka dari segala mara-mara Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan orang tua kami Tuhan yang kami tinggalkan Tuhan. Tolonglah mereka Tuhan, berkatilah mereka Tuhan, kemudian dari sini. Amin. Tuhan, menjadilah doa anakmu Tuhan yang tak sakit ini, kami sempurnakan dengan jalan nama anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat. Amin. Amin. Terima kasih. Ada absen kita? Ada. Baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran, kita absen dulu ya. Andi Usulu, Arina Warubu, Ayung Majawa, Bastel Ulu, Yurting Jebua, Yurting Saputra Lawak, Belindes Jebua, Firdaus Durung, Frans Andi Kalaya, Julvin, Julianus Jawa, Krishna Jawa, Dirtali Islaya, Melkan Saputra Warubu, Ervan Saputra Laya, Putri Sansiani, Duo, Rizka Angelin Jawa, Restu Jawa, Resi Juta Jebua, Seiman Laya, Sapelius Laya, Besar Halawa, Ikan Kasih Halawa, Diana Halawa, Dian Rosamanda Jebua, Imil Febrianti Halawa, Yupius Jawa, Yanoni Halawa. Berarti satu orang yang absen, ya kan? Ya. Nah, baik. Kemarin kita sudah mempelajari tentang usaha, ya kan? Usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi setelah kita mempelajari usaha pada minggu yang lalu, apakah masih ingat kalian apa yang maksud dengan usaha? Masih. Salah satu pengertian usaha apa? Usaha adalah besarnya ide yang digunakan budaya untuk meninggalkan suatu benda. Baik, masih ada yang bisa menyampaikan pengertian dari usaha? Besarnya ide yang budaya untuk meninggalkan. Baik, dan kali jika ada yang mau bapak tanya sama kalian, angkat tangan dan langsung berdiri. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada materi pengungkit. Ya, sebelum kita mempelajari pengungkit, Bapak sudah menyiapkan tujuan pembelajaran kita. Setelah mempelajari Bapak menjelaskan pengertian dari pesawat sederhana. Dan yang kedua, setelah proses pembelajaran, adik-adik diharapkan dapat menjelaskan pengertian dari pengungkit. Dan setelah itu, menganalisis prinsip kerja pengungkit. Yang keempat, mengelompokkan jenis-jenis pengungkit. Dan yang kelima, mengaplikasikan penggunaan pengungkit dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang Bapak harapkan nanti setelah kita selesai untuk mempelajari yang namanya pengungkit. Oke, silakan buka buku halaman 86.
85 tentang pengungkit. Ya. Apa itu pengungkit? Satu orang saja. Merupakan salah satu jenis pesawat yang paling banyak digunakan dalam kehidupan. Betul sekali. Pengungkit adalah salah satu jenis pesawat sederhana yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Legis, gerobak, kemiring, dan lain sebagainya. Setelah itu, coba kalian perhatikan aja ini pada gambar 2.8. Ya, 2.8. Ada ini yang maksud dengan gambar pengungkit atau pesawat sederhana. Ya, coba diperhatikan. Bapak sudah membawa alat di sini atau media kita. Ya, di pesawat sederhana ini atau pengungkit ada beberapa bagian yang perlu kita ketahui. Ya, yang pertama adalah titik tumpu. Ya, dan yang kedua adalah pesawat sederhananya adalah ada yang maksud dengan kuasa dan ada yang maksud dengan beban. Ya, di samping dengan kuasa ada yang maksud dengan gaya kuasa dan ada yang maksud dengan beban. Coba diperhatikan. Anggaplah ini suatu beban, suatu titik tumpu. Ya, suatu titik tumpu, maka kita kasih pesawat sederhananya. Yang dimana kita letakkan titik tumpunya di antara dengan kuasa dengan beban. Ya. Oke, selanjutnya kita akan tahu fungsi-fungsi yang maksudnya dengan kuasa dan dengan titik tumpu. Selanjutnya yang perlu kita ketahui apa yang maksud dengan kuasa, apa yang maksud dengan beban, dan apa yang maksud dengan titik tumpu. Ya, yang pertama, apa yang maksud dengan titik tumpu? Titik tumpu adalah suatu tempat, ya, suatu tempatnya untuk meletakkan pesawat sederhana ini, tempat ini. Dan yang kedua, apa yang maksud dengan kuasa? Ya, dengan kuasa adalah suatu gaya yang diberikan kepada dengan beban. Ya, dan yang ketiga dengan beban. Itu adalah tempatnya beban suatu pesawat sederhana. Oke, selanjutnya ada prinsip kerja pesawat sederhana. Ya, prinsip kerja pesawat sederhana ini banyak sekali kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Pernah kalian melihat jungkit? Dalam bahasanya dia lomba-lomba. Pernah lomba-lomba Amin? Itu yang maksud dengan jungkit. Ya, seperti ini gambarnya. Ini dia. Ya, ini adalah jungkit. Ya, dan ini adalah salah satu pengelompokan dari jenis-jenis pesawat sederhana. Ya, salah satunya adalah jungkit. Dan di mana jungkit ini, Anda kata di sini adalah beban. Ya, dan ini adalah pesawat sederhana. Yang di mana kita laksanakan, kita gunakan jungkit ini, di mana kita letakkan titik tumpunya di antara dengan beban dengan kuasa. Ya. Seterusnya, pengungkit kedua. Ya, ini gambarnya sudah diperhatikan. Dengan bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Berbeda dengan jungkit tadi. Yang berbeda tempat titik tumpunya. Ini titik tumpunya
berbeda ya, dengan bebannya dia ada di tengah ya, di tengah seperti ini, berbeda dengan juga jungkit. Coba perhatikan gambar tersebut ini dia ya, dan ini pun sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini adalah sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mempermudah pekerjaan kita ya. Dan seterusnya adalah tentang pengungkit jenis ketiga atau yang dimaksud dengan pinset. Ini salah satu contohnya adalah pinset, yang dimana titik kumpulnya berbeda juga dengan jenis pertama dan jenis kedua ya. Coba perhatikan, ini adalah pinset ya, ini yang dimaksud dengan kuasa, dan ini adalah dengan lubang, dan ini adalah jungkit ya. Berbeda dengan cungkit, titik kumpulnya berada di tengah ya, dan ini jenis ketiga ini berbeda. Ini adalah yang dimaksud dengan kuasa, dan ini adalah dengan lubang, dan ini adalah ya. Ini pun sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dalam prinsip kerja pengungkit ini, jangan untuk menyusahkan diri sendiri. Ada cara kerjanya ya, tidak semudah yang kita bayangkan. Andai kata kita akan menggunakan atau mengangkat suatu benda yang sangat berat dengan menggunakan pengungkit, seperti ini caranya. Untuk memperkecil gaya ya, kita memberikan pada pesawat sederhana itu supaya kita memperkecil gaya, supaya tenaga kita tidak banyak keluar ya, seperti ini. Dengan cara apa? Kita menggunakan suatu, anggaplah ini adalah beban, anggap ini adalah beban ya. Kita mengangkat suatu beban yang sangat berat ya, maka kalau semakin panjang dengan beban, maka semakin besar gaya yang kita berikan padanya ya, semakin besar gaya yang kita keluarkan. Dengan cara apa? Kita untuk mempermudah pekerjaan itu menggunakan pengungkit, kita akan memperpendek dengan beban. Ketika kita memperpendek dengan beban, maka dengan kuasa semakin panjang ya, maka dengan kuasa semakin panjang. Dan setelah itu kita akan melakukan aktivitas untuk mengangkat suatu beban, maka apa yang kita berikan keluarkan gaya yang dikeluarkan maka semakin sulit ya. Itulah cara untuk menggunakan pengungkit dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, jadi kepada adik-adik, kita sudah mempelajari tentang pengungkit ya. Jika ada pertanyaan orang adik, dipersilakan. Bagaimana cara kita mengaplikasikan tentang pengungkit dalam kehidupan? Baik, cara kita untuk mengaplikasikan kegunaan pengungkit dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Contohnya pada hari sebelumnya kita sudah pernah menggunakan yang namanya cangkul, menggunakan yang namanya gunting dan segala macam ya. Kita menggunakan cangkul, contohnya andai kata kita menggunakan cangkul, tetap mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengungkit ini bisa membantu kita sebagai alat pesawat sederhana untuk mempermudah pekerjaan kita ya. Itu salah satu, seperti gerobak, seperti hektar. Ini adalah termasuk jenis pengungkit ketiga ya. Ini termasuk jenis pengungkit ketiga, yang dimana jika tidak ada hektar ini, maka kita tidak bisa menghektar suatu pekerjaan kita atau menghektar ya. Dengan adanya alat pengungkit, dengan adanya materi pengungkit, bisa kita mempraktekkan dan bisa kita mempermudah pekerjaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu cara kita untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ada yang lain? Apakah ada yang lain yang mau bertanya? Silenta, ada yang mau bertanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Baik,
Jika ada yang tidak ada yang mau bertanya, Bapak mau bertanya di sini. Siap? Hah? Siap? Apa itu pesawat sederhana? Jangan. Apa itu pesawat sederhana? Sebentar. Apa itu pesawat sederhana? Jawab. Salah benar itu masalah belakang. Berdiri. Oke, betulkan apa yang disebut dengan pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Baik. Ya. Itu adalah salah satu pesawat sederhana ini digunakan dari people untuk mempermudah pekerjaan kita. Nah, jadi seterusnya dalam pengungkit ini ada yang maksud dengan saya bapak sampaikan tadi, ada yang maksud dengan kuasa dan ada yang maksud dengan apa? Dapat disimbolkan atau dirumuskan seperti ini. Ya. Setelah itu turin sudah setelah tinggi ya, setelah dengan beban yang dikatakan disimbolkan dia FA dan FE ya, ini yang masuk dengan kuasa dan ini masuk dengan beban. Ya, setelah itu juga ada gaya kuasa. Ya. Dan ada gaya beban. Mungkin ada sebagian besar dari adik-adik apa yang maksud dengan FA, FB, dan MK dan LB. Ya, itu adalah singkatan dari dengan kuasa, dengan beban, dan dengan apa? Gaya kuasa, gaya beban. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi setelah kita mempelajari tentang pengungkit, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, apa yang kita harapkan, Bapak harapkan kalian harus bisa menjelaskan pengertian dari pesawat sederhana, dan yang kedua menjelaskan pengertian dari pengungkit, yang ketiga adalah menjelaskan pengertian dari mengaplikasikan jenis-jenis pengungkit, dan yang keempat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu yang perlu kalian ingat. Baik, demikian proses pembelajaran kita pada hari ini, dan minggu seterusnya kita akan masuk pada bidang lirik. Ya, kita akan masuk pada bidang ngirim. Coba dibaca-baca di rumah dan dipelajari supaya ketika kita masuk pada materi selanjutnya atau minggu depan dapat tercapai tujuan pembelajaran kita. Baik, terima kasih. Sekian dari pembelajaran kita pada hari ini. Selamat pagi. Bye.